Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling pantas terucap dari lisan kita hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi, demi Allah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan Allah sebut di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah, kalaulah manusia itu mencoba menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku. Artinya apa? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan di antara banyaknya nikmat itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara banyaknya nikmat itu, salah satunya Allah berikan nikmat berupa kesempatan hidup kepada kita, hingga Allah izinkan kepada kita semua untuk menghirup udara dengan gratis pagi tadi. Allah izinkan kita untuk bernafas. Allah izinkan kita untuk mampu melalui rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Ya walaupun kadang-kadang belum sempurna gitu ya. Kadang-kadang masih bertanya-tanya, ini sudah beneran sudah sempurna atau belum ibadah di bulan Ramadan ini. Namun pada intinya Allah masih izinkan kita untuk melalui bulan Ramadan sampai selesai, hingga akhirnya Allah izinkan kita hidup di bulan Syawal. Nah, ini merupakan salah satu di antara banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus kita syukuri. Itu kenapa di awal muqaddimah tadi saya katakan tidak ada kalimat yang paling pantas terucap dari lisan kita kecuali kalimat syukur. Dan kalimat itulah sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita gunakan lisan ini, kita gunakan kesehatan dari mulut kita untuk senantiasa menyebut kalimat yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, dan lain sebagainya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Di awal muqaddimah ini sekedar mengingatkan tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berharap kita kepada Allah
Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan na'udzubillahi min dzalik, berharap kita kepada Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hambanya yang kufur atas nikmatnya, enggan dan tak mau mensyukuri nikmat-nikmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwafillah rahimakumullah. Hari ini saya diberikan tema tentang setelah Ramadan berlalu. Bukan begitu ya? Setelah Ramadan berlalu. Ketika kita mendapati kesempatan hidup di bulan Syawal, maka kita akan mendapati satu fenomena. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Sudah 3 pekan kita masuk bulan Syawal. Artinya sudah 3 pekan pula Ramadan meninggalkan kita. Ya gak apa-apa, Ramadan gak apa-apa meninggalkan kita. Namun perlu kita ingat, jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan. Saya ulangi, kita ikhlas dan ridho Ramadan meninggalkan kita. Namun jangan sampai kita yang terlebih dahulu meninggalkan Ramadan. Dalam arti, in antum darabtum fil ard, siapapun yang bergerak di muka bumi Allah, kita pahami, fa asabatkum musibatul maut, nanti akhirnya akan mendapati musibah yang besar. Itulah musibah kematian. Di ayat yang lain Allah sebut, walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia tanpa terkecuali, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita pahami hakikatnya, kita akan meninggal, kita akan bertemu dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu telah datang, malaikat Israel namanya telah menjemput kita, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa malaikat Israel itu sama seperti makhluk yang lain. Dalam arti, jangan kita samakan malaikat Israel itu dengan manusia. Jangan. Ketika kita meminta kepada manusia, sebentar bang, tunggu dulu bang, nanti dulu bang, maka besar potensinya, besar kemungkinannya manusia itu akan mengabulkan permintaan kita itu. Semisal kita pesan Grab, kendaraan, datang. Setelah datang, ternyata ada barang kita tertinggal. Wah, itu kita bisa menyampaikan permintaan tuh. Sebentar bang, ada yang ketinggalan. Tunggu dulu sebentar bang, ada yang kelupaan. Besar kemungkinan, besar potensi manusia ini, abang ini akan menunggu kita. Tapi kalau malaikat Israel yang sudah datang, nggak bisa kita bilang, sebentar malaikat Israel. Bisa. Tunggu dulu malaikat Israel. Belum sempat tobat. Nggak bisa. Tunggu dulu malaikat Israel. Belum cukup aman. Nggak bisa. Mau nggak mau harus mau. Siap nggak siap harus siap. Nah maka yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan dan tak lagi berjumpa dengan Ramadan tidak membawa sedikit pun nilai-nilai di bulan Ramadan. Jangan. Syukur-syukur kalaupun memang kita diharuskan untuk meninggalkan Ramadan, paling tidak nilai Ramadan yang sudah kita amalkan, kita biasakan di bulan Ramadan kemarin, kita bawa, kita jaga, sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan, seolah-olah kita ini
meninggalnya di bulan Ramadan. Rasanya Ramadan terus. Kan seperti itu. Nah, hadirin wal hadirat, ikhwani fillah rahimakumullah. Tadi saya sampaikan ketika kita masuk ke bulan Syawal, kita akan mendapati satu fenomena. Kalau kita cermat, kita akan benar-benar menemukan satu fenomena ini. Apa fenomena itu? Saat manusia memasuki bulan Syawal, manusia itu akan terpecah menjadi 3 kelompok. Kalau kita benar-benar cermat meneliti fenomena ini, itu yang akan kita dapati. Manusia yang beriman di antara kita akan terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah manusia yang sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan mereka sama saja. Ada tidak kira-kira? Banyak. Pakai banget kan? Ya pakai banget, banyak banget. Sebelum Ramadan, saat Ramadan, bahkan setelah Ramadan mereka sama saja. Mohon maaf, beribu maaf. Sebelum Ramadan malas beribadah, saat Ramadan malas ibadah, setelah Ramadan makin malas ibadah. Ya karena kekenyangan makan kue lebaran. Iya. Sebelum Ramadan, mohon maaf, durhaka sama orang tua. Saat Ramadan juga durhaka dengan orang tua. Setelah Ramadan masih durhaka dengan orang tua. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang seperti ini. Dan tentu kelompok yang pertama ini kita tidak benar-benar menginginkannya. Siapa yang ingin tergolong di kelompok yang pertama ini? Tidak ada. Saya yakin 100% di antara kita tidak ada yang mau masuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada manusia yang beriman yang sebelum Ramadan suka betul untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebelum Ramadan suka berbuat dosa. Sebelum Ramadan lalai dalam ibadahnya. Sebelum Ramadan hari-harinya lebih banyak perbuatannya sia-sia. Ini sebelum Ramadan. Manusia yang nomor 2 ini, kelompok yang kedua ini seperti ini sebelum Ramadan. Waduh, kacau betul. Namun hebat mereka ini. Hebat manusia ini, ketika Ramadan datang dengan segala kemuliaan Ramadan, ya banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan Ramadan itu syahrul syiyam, bulannya puasa, syahrul shadaqah, bulannya sedekah, syahrul maghfirah, bulannya maghfirah. Li'anna al-hasanata fihi mujtami'ah, semua kebaikan itu dilipat gandakan. Wa dzunuba maghfirah, semua dosa-dosa itu diampunkan. Wa ta'ata maqbulah, semua ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, begitu banyak kemuliaan di bulan Ramadan, sehingga hebatnya kelompok yang kedua ini, yang sebelum Ramadan itu luar biasa lalainya, setelah Ramadan datang otomatis menjadi orang alim. Solehnya dadakan, alimnya tiba-tiba. Woi, sebenarnya patut kita berikan apresiasi juga. Wah, ini luar biasa orang ini. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat. Setelah saat Ramadan, wah, sholatnya luar biasa. Sebelum Ramadan tidak pernah baca Al-Quran. Wah, saat Ramadan baca Al-Qurannya nggak tinggal. Setiap detik, setiap menit baca Quran terus. Ketika ada tamu pun disuruh duduk sendirian tamunya. Padahal kita harusnya melayani tamu, menyambut tamu. Ini loh, ketika tamu datang tetap Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Al-Quran. Luar biasa ini. Saat Ramadan sering, sebelum Ramadan
sering melakukan perbuatan dosa maksiat. Luar biasanya ketika Ramadan datang, manusia ini meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Wah, luar biasa. Bahkan ketika orang puasa ikut puasa, ketika ikut sholat tarawih juga ikut orang ini. Amal solehnya banyak, betul banyak. Namun kelompok yang kedua ini sangat disayangkan. Ternyata setelah melalui 29 sampai 30 hari lamanya bulan Ramadan, masuk ke 1 Syawal, manusia ini kembali ke setelan pabrik, kembali ke setelan awal. Ibaratnya terreset semuanya, terformat. Habis semua amal-amal ibadah yang dilakukan bulan Ramadan. Ketika masuk 1 Syawal merdeka. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ada nggak manusia yang seperti ini? Wah, banyak, betul, banyak. Na'udzubillah. Dan sama-sama kita berharap pula kepada Allah. Kita tidak benar-benar ingin masuk ke dalam kelompok yang kedua ini. Tidak ingin. Siapa yang ingin coba? Tidak ada yang ingin. Dan coba kita introspeksi setelah Ramadan berlalu ini. Apakah kita termasuk kelompok yang kedua ini? Yang mohon maaf, sering kita baca Quran di bulan Ramadan. Bagaimana setelah Ramadan? Apakah semuanya masih sama seperti di bulan Ramadan? Atau semuanya sudah berakhir? Nah, orang yang seperti ini, inilah orang yang merugi. Kelompok 1, kelompok 2, inilah yang disebut dengan orang yang merugi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabat, roghima anfuh. 3 kali Rasul mengatakan informasi ini, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal. Para sahabat bertanya-tanya, qila man ya Rasulullah, siapa yang menyesal? Tanya-tanya ini para sahabat, qila man ya Rasulullah, siapa yang menyesal? Maka Rasul menjawab, mereka yang celaka dan menyesal adalah mereka yang mendapati bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, namun mereka tak mendapati amal yang meningkat. Setelah Ramadan berlalu, bahkan mereka tak mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau diampuni oleh Allah? Toh ternyata ketika memang di bulan Ramadan banyak amal kita, ternyata 1 Syawal kembali buat dosa, kembali maksiat. Apa yang mau diampuni oleh Allah? Padahal Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah cari ampunan di bulan Ramadan. Seolah-olah Allah itu mengatakan seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, carilah ampunannya Allah. Engkau kuberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Wasari'u ila maghfirah, segera cari ampunan Allah, raih ampunan Allah itu kan Allah. Seolah-olah Allah itu sedang berbicara kepada kita seperti itu. Namun, sudahkah kita berlomba-lomba mencari ampunan Allah ketika di bulan Ramadan kemarin? Atau jangan kita tiba-tiba lupa dengan hal itu. Di 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, dan seterusnya sampai detik ini, kemarin melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kelompok yang kedua. Mereka yang sebelum Ramadan suka melakukan dosa, maksiat, lalai dalam beribadah. Ketika Ramadan luar biasa amal solehnya. Namun setelah Ramadan mereka kembali ke setelan pabrik, kembali malas, kembali lalai, kembali melakukan dosa maksiat. Harusnya apa? Seperti ini, sahabat fillah rahimakumullah. Harusnya kita pahami bahwa sebenarnya Ramadan itu hadir kepada kita. Itu merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih ampunannya.
Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan bukan tanpa alasan. Allah tahu. Alasannya ini, Allah tahu dosa maksiat kita ini banyak sehingga Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebenarnya Allah itu ingin lihat kita mohon ampun kepadanya di bulan Ramadan. Itu sebenarnya alasan, bukan tanpa alasan. Nah sebenarnya Ramadan itu hadir kepada kita di tahun ini. Allah itu ingin kita mohon ampun, Allah ingin kita mencari meraih ampunannya di bulan Ramadan. Itu satu, Ramadan hadir kepada kita. Kedua, sebenarnya Ramadan itu hadir kepada kita. Ramadan itu ingin mendidik kita. Ramadan itu ingin mengajari kita akan dua hal. Satu, Ramadan hadir kepada kita. Ramadan itu ingin mendidik kita agar kita mampu menjadi manusia yang memiliki kesolehan secara individu. Tidak kita pungkiri, wah luar biasa ketika masuk bulan Ramadan kita dapati masing-masing individu itu soleh. Betul kan? Di kelompok yang kedua tadi kan tiba-tiba soleh dong. Bahkan diri kita ketika masuk bulan Ramadan sholatnya meningkat, puasanya luar biasa, sholat sunnahnya hebat, baca Qur'annya hebat. Nah memang seperti ini, Ramadan itu hadir kepada kita untuk mendidik kita agar bisa menjadi manusia yang memiliki kesolehan individu. Puasa, sholat, Al-Quran dibaca. Karena memang tadi saya katakan di annal hasanatan bihi mujtami'ah. Semua ketaatan kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Sehingga banyak manusia di antara kita yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan amal soleh, amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, Ramadan mengajarkan kita, mendidik kita agar kita menjadi manusia yang memiliki pribadi soleh secara individu. Namun setelah Ramadan berlalu, coba cek bagaimana dengan kesolehan individu itu. Bagaimana sholat kita setelah Ramadan berlalu nih, hari ini. Bagaimana baca Quran kita, bagaimana sholat sunnah kita. Aduh, kena tampar bolak-balik kita. Bukan saya yang nampar, saling dewek lah, ada mic, jadi saya disuruh ngomong. Mohon maaf, saya sedang tidak membicarakan sesuatu yang sifatnya menggurui antum semua, tidak. Mohon maaf, beribu maaf, saya sedang tidak mengajari antum semua, tidak. Saya tidak sedang menasihati antum, tidak. Demi Allah, Allahu Akbar, saya sedang menasihati diri saya pribadi. Betul, mereka melihat saya ketika di bulan Ramadan, wis, si Agus itu alim solehnya luar biasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya sedang merenung, apa kabar setelah Ramadan berlalu kesolehan individu itu. Ya Allah. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, Ramadan itu sebenarnya hadir kepada kita untuk mendidik dan mengajar kita agar kita mampu menjadi manusia yang memiliki kesolehan secara sosial. Sering kita melihat ketika Ramadan betapa banyak manusia yang membuat program-program khusus, berbagi, takjil, sahur dan lain sebagainya. Sedekahnya luar biasa di bulan Ramadan, hebat. Ini kan kesolehan secara sosial. Apalagi kemudian sedekah, mohon maaf, kemudian memberikan santunan anak yatim, memberikan THR anak yatim, kan gitu. Wah, ini
kita temui sekali di bulan Ramadan. Banyak betul. Namun ternyata sayang beribu sayang. Coba setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan meninggalkan kita, di mana kesolehan sosial itu sekarang? Bagaimana kabarnya kesolehan sosial itu sekarang? Mereka yang berbagi takjil hari ini, apakah masih setiap sorenya berbagi? Oh enggak. Tapi alhamdulillah Jumat mereka sering lah. Kenapa demikian? Paling tidak dijaga, tidak hilang betul, tidak hilang secara mendadak. Wah, di bulan Ramadan ini tentang kesolehan sosial tadi ya masih. Di bulan Ramadan kita paham, kita puasa bukan menahan lapar dan haus saja. Kita juga menahan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita tahan dari melihat sesuatu yang tak pantas. Tangan kita tahan agar tidak menzolimi orang lain. Mulut kita tahan untuk tidak berbicara aib orang lain, ghibah, gunjing dan lain sebagainya. Kita tahan betul. Saat Ramadan kita tahan kaki kita untuk kita langkahkan ke tempat maksiat. Kita jaga betul semua anggota tubuh kita. Artinya kan ini kesolehan secara sosial. Apalagi tentang lisan kita, takut betul kita membicarakan aib orang lain di bulan Ramadan. Takut betul kita menggibah di bulan Ramadan, karena nanti sia-sia pahalanya. Kan gitu kalau kita pahami. Takut betul kita untuk gosip. Ternyata setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi? Lebaran, kumpul-kumpul, kembali ngomong si A tuh gini, si B tuh gini, si C tuh gini. Betul. Saya sedang tidak mengarang. Ini fenomena yang terjadi. Hebat luar biasa menahan lisannya ketika di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Syawal, lisannya kembali tajam. Bahkan lisannya tidak segan-segan untuk menyakiti, menyayat orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Padahal Ramadan hadir kepada kita untuk mendidik kita agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki kesolehan secara sosial. Apa kabar kesolehan secara sosial itu setelah Ramadan berlalu? Silakan tanya pada diri sendiri dan silakan jawab oleh diri sendiri. Hadirin oleh hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya kita inginnya menjadi kelompok yang ketiga. Ingat fenomenanya tadi di awal? Ada satu fenomena manusia terpecah jadi tiga kelompok. Satu, dua, masih dicatat yang kemudian yang ketiga. Ada manusia yang sebelum Ramadan biasa-biasa saja, tapi saat Ramadan mulai berlatih. Sampai akhirnya setelah Ramadan semakin meningkat, semakin baik dari sebelumnya. Nah, ini kelompok yang beruntung. Seharusnya kita berada di kelompok yang ketiga ini. Jangan kelompok yang pertama, apalagi kelompok yang kedua tadi. Jangan. Kenapa kelompok yang pertama tadi jangan? Dan masih ada toleransi sedikit karena barangkali kelompok yang pertama ini mereka belum mendapatkan hidayah atau belum mengetahui ilmunya, kurang pemahaman tentang Ramadan, sehingga setelah itu biasa-biasa saja mereka. Tapi yang kedua ini kan hebat luar biasa, tahu kemuliaan Ramadan. Tapi apa setelah Ramadan berlalu? Selesai. Nah, ini yang lebih parah kelompok yang kedua ini. Harusnya kita kelompok yang ketiga. Di awal ini sebelum Ramadan biasa saja. Saat Ramadan kita mulai berlatih, beramal soleh, melakukan kebaikan. Kemudian setelah Ramadan, lebih baik dari sebelumnya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini agar lebih baik dari sebelumnya? Kan itu pertanyaannya. Betul? Saya ulangi, kan tentu kita ingin menjadi kelompok yang ketiga, ialah mereka yang manusia setelah Ramadan berlalu berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan saat masuk bulan Syawal ini agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Ini tentunya mesti kita paham supaya kita ada spirit, ada motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena demi Allah, kalaulah dengan kehadiran Ramadan di tahun ini kepada kita tidak membawa perubahan sedikit pun kepada kita, lalu butuh beberapa Ramadan lagi agar Ramadan itu mampu merubah diri kita. Masa sudah bertahun-tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan, bertahun-tahun kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan tahun ini pun tidak ada sedikit perubahan yang terjadi pada diri kita. Pukulannya butuh berapa tahun lagi, butuh berapa Ramadan lagi kita agar Ramadan itu mampu mengubah diri kita kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu tadi di awal juga saya sampaikan, Ramadan boleh berlalu, namun jangan sampai kita yang melalukan Ramadan. Ramadan boleh meninggalkan kita, namun jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan. Mohon maaf, kita meninggal dengan keadaan yang tidak membawa nilai-nilai Ramadan. Jangan. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal? Untuk menjawabnya, penting kita harus memahami apa arti dari Syawal sesungguhnya. Kata para ulama, Syawal itu punya 3 arti. 1, sampai jam berapa ini? Nanti kelewatan. Ya gitulah ya. Bismillah, nanti dikode saja. Hadirin wal hadirat, akhwafillah rahimakumullah. Kata para ulama, Syawal itu artinya irtafa'a. Syawal itu artinya irtafa'a. Apa itu irtafa'a? Meningkat. Jadi yang diharapkan setelah Ramadan berlalu, masuk ke bulan Syawal, masuknya kita di bulan Syawal ini yang diharapkan amal soleh kita di bulan Ramadan meningkat. Amal soleh kita di bulan Ramadan itu semakin meningkat, ibadah meningkat, baca Quran kita meningkat, kesolehan secara pribadi tadi meningkat, kesolehan secara sosial tadi meningkat. Jangan sebaliknya berhenti secara tiba-tiba, sakit. Kenapa kemudian banyak manusia di antara kita yang ketika masuk bulan Syawal tiba-tiba amalnya semuanya terbang? Kenapa? Karena tidak memahami makna Syawal. Padahal Syawal ini maknanya irtafa'ah, meningkat. Diharapkan kita masuk di bulan Syawal semuanya meningkat. Seperti itu. Ibadah kita meningkat, iman kita meningkat, semuanya meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syawal itu maknanya ibtida'il khair. Syawal itu maknanya ibtida'il khair. Apa itu ibtida'il khair? Awal yang baik untuk memulai sesuatu. Mohon maaf jika kita memiliki persaudaraan yang tidak baik, hubungan yang terpecah. Untuk memulai persaudaraan, menyambung hubungan itu dengan yang lebih baik lagi, kapan waktunya? Syawal. Di dalam rumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, kadang-kala di dalam rumah tangga ada konflik, ada masalah. Kapan waktu terbaik untuk mengembalikan hubungan rumah tangga itu? Syawal. Itu kenapa di bulan Syawal tradisi saling bermaaf-maafan.
Karena kita tidak ingin amal soleh di bulan Ramadan itu bergantungan, tidak diterima. Sebab apa? Masih ada hubungan yang gak baik, sesuatu yang gak baik pada diri kita. Nah makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperbaiki itu di bulan Syawal. Dulu sebelum Ramadan sholatnya biasa saja. Saat Ramadan mulai berlatih karena banyak orang yang melakukan sholat, puasa, amal soleh. Karena hidayah Allah yang memberikan, diberilah hidayah di bulan Ramadan, mulai berlatih. Sampai di akhir bulan Ramadan, enak ya ternyata. Sehingga apa, setelah Ramadan berlalu, ada keinginan yang kuat di dalam hatinya. Saya ingin memperbaiki hidup saya, mulai dari sholat, puasa, amal soleh dan yang lainnya. Kapan orang itu melakukan? Pasti di bulan Syawal, karena sudah merasakan indahnya beramal di bulan Ramadan. Jadi Syawal itu artinya ibtida'il khair, awal yang baik untuk memulai sesuatu. Dan tidak kita pungkiri, banyak orang yang mulai hubungan rumah tangga di bulan Syawal, menikah di bulan Syawal, kan gitu. Sunnah kan? Allah Ta'ala perlu dikaji lagi. Kemudian yang ketiga, setelah Ramadan berlalu, masuk bulan Syawal, agar kita bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita pahami makna Syawal yang ketiga itu adalah istimror. Apa itu istimror? Istimror itu artinya berkelanjutan. Istimror itu artinya continue. Istimror itu di dalam pemahaman kita yang lebih sederhana, istiqomah. Istiqomah itu artinya istimror. Istimror artinya istiqomah, sama syarat. Jadi Syawal itu diharapkan setelah Ramadan berlalu masuk bulan Syawal, diharapkan kita ini bisa istiqomah. Dan yang terpenting, hadirin wa hadirat, ikhwatillah rahimakumullah, yang terpenting setelah Ramadan berlalu ini istiqomah. Ini yang penting. Memang kita memahami Ramadan itu musimnya untuk melakukan kebaikan, musimnya untuk banyak mengumpulkan amal soleh. Memang musimnya. Namun ingat, ibadah tidak ada musimnya, amal soleh tidak ada musimnya. Jangan sampai kita punya pandangan, punya paradigma kita beribadah hanya di bulan Ramadan saja, amal soleh di bulan Ramadan saja. Jangan. Inilah yang disampaikan oleh para ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah. Jadilah engkau hamba Allah, jangan engkau jadi hamba Ramadan. Artinya apa? Jadilah engkau hamba Allah sepanjang waktu. Jangan jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Jadilah engkau orang yang taat sepanjang waktu. Jangan hanya taat di bulan Ramadan saja. Jadilah engkau orang yang beramal kepada Allah sepanjang waktu. Jangan engkau hanya beramal soleh di bulan Ramadan saja. Kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah sepanjang waktu. Jangan engkau menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Jangan. Syukran. Suruh minum kayaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya yang sudah memberikan minum. Itu saya sampaikan tadi. Jangan sampai solehnya kita hanya di bulan Ramadan. Solehlah sepanjang waktu. Karena yang terpenting setelah Ramadan berlalu adalah istiqomah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan orang-orang yang istiqomah
Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30, ini keutamaan orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah sepanjang waktu, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Perhatikan, siapa yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian istiqomah dengan agamanya, maka perhatikan apa kata Allah. Allah akan mengutus malaikat di dalam kehidupannya. Jadi Allah turunkan malaikat pada kehidupan kita ini, mendampingi kehidupan kita ini. Dan hebatnya, wa absyirhum bil jannah, dan berikan kabar baik bahwa mereka akan mendapati surga. Itu pahala yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang istiqomah. Yakin ketika kita istiqomah, malaikat akan membersamai kita di dalam hidup ini. Itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah berikan malaikat yang mendampingi kita dalam hidup ini. Wa abasyirhum bil jannah, dan Allah juga akan memberikan kabar baik berupa kebahagiaan di akhirat, surga untuk kita yang istiqomah. Hadirin wal hadirat, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, istiqomah itu ada 3. 1, istiqomah di atas tauhid. Siapa yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, adkhulul jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, maka Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan istiqomah yang pertama itu istiqomahlah di atas ketauhidan kita. Jangan sekali-kali kita syirik, musyrik, jauhkan hal-hal yang seperti itu, jauhkan. Kemudian yang kedua, istiqomah itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban. Banyak kewajiban kita yang mesti kita penuhi. Ketika kita istiqomah dalam kewajiban dan ketaatan itu, apa lagi? Banyak betul. Barakallahu fiik. Sampai mana saya tadi lupa? Istiqomah yang kedua ya. Maka istiqomah yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban pada diri kita. Kemudian yang ketiga, istiqomah itu adalah ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Ini poinnya. Ketika kita ikhlas dalam beramal, dalam arti kita ikhlas beramal sepanjang masa, sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita benar-benar ikhlas, walaupun ada tidak adanya kemuliaan di bulan Syawal, ada tidak adanya kemuliaan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, di bulan-bulan yang lainnya, pokoknya kita tetap beramal. Jangan mentang-mentang hanya di bulan Ramadan saja banyak kemuliaan sehingga kita beribadahnya hanya karena kemuliaan di bulan Ramadan saja. Jangan. Ada nggak ada kemuliaan di bulan-bulan yang lain, tetap kita ikhlas beramal. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel yang menjemput kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya al-yakin. Al-Quran
Surat Al-Hijr ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Kata Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, al-yakin itu adalah kematian. Jadi beliau mengartikan ayat ini, sembahlah Allah sampai kematian itu datang kepadamu. Ini kan berarti perintah untuk kita istiqomah. Beramallah engkau sampai kematian datang kepadamu. Seolah-olah gitu bunyi ayat ini. Beribadahlah engkau sampai kematian itu datang kepada engkau. Seperti itu ayat ini. Ini ayat yang menerangkan bahwa kita diharuskan istiqomah. Tadi saya sampaikan, ibadah itu bukan musiman. Amal soleh itu bukan musiman. Lakukan itu sepanjang masa, sepanjang tahun. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Hadirin oleh hadirat. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memahami Syawal itu maknanya 3. 1. Syawal bermakna apa tadi yang pertama? Irtafa'an, meningkat. 2. Ibtida il khair, awal yang baik untuk melakukan sesuatu. 3 adalah istiqomah. Maka yang paling penting setelah Ramadan ini adalah istiqomah, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Maka istiqomah dengan amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Istiqomah dengan amal soleh yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan kemarin. Yang bertanya, gimana cara istiqomah itu? Istiqomah itu kan berat. Ceramah bisa, tausiah bisa. Dia saja nggak bisa istiqomah. Ada betul tuh. Netizen, biasalah netizen ya. Gus, nama saya Agus. Gus, bukan Gus yang anak kiai, bukan ya. Gus anak kiai pula. Panggil saya Akhi, Jangan panggil Ustaz. Akhi, gimana caranya istiqomah? Antum ceramah tentang istiqomah. Emang antum sudah istiqomah? Woi, kejam pertanyaan antum nih. Memang istiqomah adalah sesuatu yang sulit. Kalau yang mudah namanya istirahat. Siapa yang nggak bisa istirahat? Selonjoran kaki, luruskan pinggang, pejamkan mata, tidur. Mudah betul untuk istirahat. Yang sulit namanya istiqomah. Kenapa sulit? Karena memang ganjarannya, pahalanya luar biasa. Malaikat akan datang mendampingi kita. Hidup kita ini akan didampingi oleh malaikat. Sampai kematian kita datang nanti, malaikat tetap mendampingi kita. Bahkan malaikat akan mengatakan, alla yakhafu wa la tahzanu, alla yakhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir dengan perkara akhirat. Engkau akan kudampingi sampai ke akhirat. Malaikat yang mendampingi kita. Kalau kita istiqomah, wala tahzanu, engkau jangan bersedih terhadap dunia yang engkau tinggali ini. Jangan engkau bersedih terhadap anak yang engkau tinggali ini, harta yang engkau tinggali ini, istri yang engkau tinggali ini. Wala tahzanu, jangan juga engkau bersedih terhadap dunia ini, jangan. Allah akan menggantinya dengan yang baik. Allah akan menjamin kehidupan mereka. Jangan sedih. Malaikat akan berkata kepada kita kalau kita istiqomah sampai kita mati, malaikat akan tetap mendampingi kita dan berkata, alla yakhafu wa la tahzan. Bukan hanya itu, bukan hanya malaikat yang mendampingi kita. Tadi sudah saya sampaikan, wa absyirhum bil jannah, kabarkan kepada mereka yang istiqomah surga untuk mereka.
Gak apa-apa kita capek-capek ibadah di dunia, kita susah-susah amal soleh di dunia. Gak apa-apa kita capek-capek, gak apa-apa kita capek-capek dakwah di dunia, capek-capek dakwah di sini. Gak apa-apa, memang dunia tempatnya capek. Nanti kita istirahatnya kapan? Istirahatnya kita di surga. Maka istiqomahlah terhadap amal soleh dan ibadah kita juga istiqomahlah. Karena Allah akan membalas dengan balasan yang sangat baik. Allah itu maha adil. Alaihissallahu ahkamil hakimin. Allah itu hakim, seadil-adilnya hakim. Allah akan membalas sesuai apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu susah payah di dunia, Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik nanti di surganya. Jadi hadirat, ditanya nih saya, akhi, emang gimana caranya istiqomah? Kan sulit tuh. Iya, memang sulit. Siapa yang mudah? Paling tidak kita paham bagaimana caranya istiqomah. Para ulama kemudian banyak mengatakan cara istiqomah itu banyak betul. Banyak betul cara istiqomah. Namun pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti ada beberapa poin dan cara agar kita istiqomah. Ya sedapatnya. Rinul hadirat rahimakumullah. Satu, agar kita istiqomah setelah Ramadan, agar kita istiqomah dalam kehidupan ini. Yang pertama, hadirkan, tanamkan, rawat rasa muraqabah, roja, dan juga khauf. Saya ulangi, agar kita istiqomah setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan meninggalkan kita, agar kita istiqomah. Mari hadirkan pada diri kita sebuah rasa, tanamkan pada diri kita sebuah rasa, dan pupuk pada diri kita sebuah rasa muraqabah, roja, dan khauf. Apa itu muraqabah? Hadirkan pada diri kita sebuah perasaan merasa dilihat, ditatap, dan diawasi oleh Allah. Hadirkan. Dan ini sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Coba di siang Ramadan. Di siang Ramadan itu kita menahan lapar dan haus, menahan dari tidak makan dan tidak minum. Kita secara nggak langsung sudah diajari untuk menghadirkan rasa muraqabah. Siang-siang Ramadan padahal nggak ada orang. Di tempat yang tertutup, nggak ada satupun orang yang melihat, kita nggak berani minum. Kenapa kita nggak berani minum? Padahal nggak ada yang melihat. Karena kita tahu ini artinya Allah mengajarkan kita. Memang nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Allah itu dimanapun kalian berada, Allah melihat kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah Maha melihat. Maka ayo hadirkan rasa muraqabah itu setelah Ramadan berlalu. Merasa dilihat, ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita paham. Beramal, oh Allah lihat. Beribadah, oh Allah lihat, Allah mengawasi. Untuk melakukan maksiat pun kita takut, oh Allah lihat, Allah mengawasi, Allah menatap. Hadirkan. Di bulan Ramadan takut betul. Mohon maaf, di bulan Ramadan yang namanya suami istri, siang-siang gak bisa melakukan perbuatan itu, tidak melakukan hubungan. Kenapa? Padahal kan gak ada yang melihat, gak ada yang tahu. Toh kalaupun dia siang-siang berhubungan di bulan Ramadan, coba tidak ada yang lihat kan? Kalaupun gak sengaja, gak ada juga yang melihat. Tapi mereka mampu menahannya. Kenapa? Karena mereka merasa diawasi, tapi orang nggak tahu. Tapi kan Allah tahu, melihat.
Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Kemudian yang kedua, hadirkan rasa roja. Apa itu roja? Roja itu berharap pahala, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap ridho dan surganya Allah. Itu yang namanya roja. Memang di bulan Ramadan, ketika kita beramal, kita berharap ampunan Allah. Ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita berharap pahala Allah dilipat gandakan kan sama Allah. Ternyata setelah Ramadan berlalu, nggak ada lagi harapan itu. Karena nggak ada keistimewaan di bulan-bulan yang lain. Nggak ada. Jangan hadirkan rasa rojak pada diri kita ini. Ketika kita beribadah puasa, kita sudah dididik untuk memiliki rasa rojak ini, berharap ini. Betul atau betul? Contoh ketika kita beribadah puasa, kita selalu berharap-harap. Jam berapa sekarang ya? Lampunya itu. Harapannya cepat jam 5 gitu kan. Kita berharap-harap. Lampunya zuhur. Cepatlah zuhur. Sudah zuhur, berharap lagi cepatlah asar. Sudah asar, berharap lagi cepatlah maghrib. Kan gitu. Ibadah puasa itu sudah mengajari kita, mendidik kita supaya kita punya rasa rojak pada diri kita, berharap. Begitu pula di dalam hidup ini, hadirkan rasa rojak, berharap ampunan Allah, pahala Allah, rahmat Allah, ridho Allah, surganya Allah. Berharap, jangan putus asa. Kami sudah terlanjur berdosa, kami sudah terlanjur bermaksiat. Putus rahmat Allah. Jangan, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Kemudian yang ketiga, hadirkan rasa khauf. Khauf itu apa? Takut. Hadirkan rasa takut pada diri kita. Takut kalau kita berbuat maksiat. Takut kalau kita berbuat dosa. Karena konsekuensinya yang namanya dosa, maksiat, itu akan diazab, itu akan dilempar ke dalam neraka. Maka kita hadirkan takut. Kalau kita tidak beramal soleh, kita takut nanti di yaumul mizan ketika amal kita ditimbang. Kita khawatir, takut kalau amal soleh kita ditimbangannya ringan. Sebaliknya kita takut kalau ternyata timbangan keburukan dosa maksiat kita ini banyak. Harus hadirkan masa itu. Hadirkan juga rasa takut kalau tidak bisa melaksanakan, menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat. Hadirkan itu supaya kita istiqomah. Itu yang pertama, hadirkan rasa muraqabah, roja, dan juga khauf pada diri kita. Sungguh ibadah puasa juga telah mendidik kita agar memiliki rasa khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua, agar kita istiqomah. Yang pertama, hadirkan 3 rasa tadi: muraqabah, roja, dan khauf. Kemudian yang kedua, agar kita istiqomah, sibukkanlah diri kita dengan ketaatan kepada Allah, sehingga perlahan-lahan kita mampu melupakan kemaksiatan. Itu yang membuat kita istiqomah. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan ketaatan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, demi Allah saya sampaikan, maka waktu kita akan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sia-sia, bahkan berdosa. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kita menghabiskan waktu untuk scroll, menghabiskan waktu untuk melihat snap-snap orang yang tidak jelas, menghabiskan waktu kadang-kadang kita
waktu yang bermanfaat. Kita tidak menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang sifatnya berbentuk ketaatan dan kebermanfaatan, sehingga itu yang terjadi. Kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan mengandung unsur dosa. Jangan. Kalau kita merasa banyak salah kita dan kita ingin menurunkan kesalahan kita itu, ini dicatat, diingat. Jika kita ingin menurunkan kesalahan kita, maka perbanyaklah kebaikan. Jika kita ingin mengurangi waktu-waktu yang tidak bermanfaat, maka isilah waktu itu dengan hal-hal yang banyak manfaatnya. Gak dogawi, boleh baca buku, baca kitab, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Kemudian jika engkau terserahlah, jika engkau ingin mengurangi kemaksiatan, maka perbanyaklah dan tingkatkanlah ketaatan. Hadirin wal hadirat, itu yang kedua agar kita istiqomah. Kemudian yang ketiga kita singkat-singkat karena sudah di penghujung waktu sepertinya. Kemudian yang ketiga agar kita istiqomah, taqwinul ilmi, kuatkan bermajelis ilmu kita. Hadir perasaan kita butuh ilmu. Hadirkan perasaan bahwa kita ini butuh ilmu. Kalau kita ingin istiqomah, sering-sering ke majelis, sering-sering datang ke halaqah majelis Quran, majelis zikir, majelis yang banyak manfaatnya, banyak ilmunya. Karena seseorang itu akan memiliki motivasi untuk beramal jika sudah paham ilmunya, jika sudah tahu ilmunya. Saya ulangi. Seseorang itu akan punya semangat, akan punya motivasi untuk beramal ketika ia telah mengetahui ilmu dan paham dengan ilmunya. Contoh, kenapa kemudian banyak orang yang melakukan puasa Syawal 6 hari? Karena sudah tahu ilmunya. Man shoma Ramadhana, siapa yang beribadah puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'a sitta, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, di bulan Syawal, qasiyatul dahr, karena qasiyatul dahr, maka Allah akan memberikan pahala seolah-olah pahala puasa setahun penuh. Kan gitu hadisnya. Coba saudara-saudara kita yang belum tahu ilmu ini, mereka akan bertanya-tanya, ngapain sih puasa di bulan Syawal? Orang sudah puasa 30 hari kemarin kok. Apa puasa lagi di bulan Syawal? Gak dogawi. Pasti kayak gitu. Ini syarat bukti bahwasannya seseorang akan memiliki semangat dan motivasi beramal kalau ia sudah tahu ilmunya. Untuk punya ilmu, sering-sering hadir ke majelis. Karena esensi dari majelis itu tidak lain tidak bukan untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Itu esensi dari bermajelis. Jangan kita ragu, walaupun ustadznya, gurunya, kiainya yang datang itu membahasnya itu ke itu. Kemarin sudah bahasan itu, ulang lagi bahasan itu. Jangan kita bosan. Pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui di balik pembahasan itu. Ikuti saja, simak saja kajiannya. Yang paling penting ketika kita bermajelis, mau mendatangi ilmu, mau kita mencari ilmu, dua. Kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah akan angkat derajat kita. Siapa yang mau mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, berlapang-lapang di majelis ilmu, Allah angkat derajat kita. Itu kata Allah. Firman Allah.
Kemudian bukan hanya Allah yang menyampaikan, siapa yang bermudah-mudah untuk menghadiri majelis ilmu, bermudah-mudah untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi Rasulullah SAW, siapa yang memudahkan dirinya untuk hadir ke majelis ilmu, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, Allah juga akan memudahkan dirinya jalan menuju ke surga. Insya Allah jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Maka jangan kita bosan-bosan untuk bermajelis. YMU buat kajian hadir terus. YMU buat halaqah hadir terus. YMU ya. Ini agendanya dari YMU ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi lembaga ini. Allah kuatkan lembaga ini. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan lembaga ini, organisasi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ingat agar kita istiqomah, kuatkan semangat kita untuk mencari ilmu, hadir ke majelis ilmu. Dan ingat, buah dari ilmu itu adalah amal. Buah dari amal itu adalah istiqomah. Gitu konsepnya. Siapa yang mau istiqomah? Ilmu. Karena dengan ilmu akan melahirkan amal. Dan amal ini kalau kita lakukan secara istiqomah terus menerus, insya Allah akan melahirkan dan mendatangi ridho Allah, mengundang ridho Allah. Hadirin rahimakumullah. Keempat, agar kita istiqomah, takwinul wi'ayah, kuatkan lingkungan kita. Cari teman yang baik, teman yang soleh. Cari sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang menambah kesolehan dan ketaatan. Cari itu. Cari lingkungan yang bisa mendukung kebaikan-kebaikan kita. Cari. Gak salah, saya yakin 100%. Tempat antum semua bergabung di sini. Tempat antum semua mencari lingkungan di sini 100%. Ini lingkungan baik kita. Maka perluas lingkungan baik kita, perluas teman-teman soleh kita, sahabat-sahabat soleh kita, supaya mereka yang mengingatkan kita manakala kita futur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang Allah itu anugerahkan kepada kita. Kadang-kadang kita futur, kadang-kadang kita semangat beribadah. Nah ketika kita futur, ketika kita sedang lemah iman, kita butuh teman sahabat yang mengingatkan kita. Di mana dapatnya? Di majelis ilmu. Maka kalau kita ingin istiqomah, yuk perbanyak teman soleh, kuatkan lingkungan kita. Sebagaimana itu yang disampaikan Nabi. Kalau ingin melihat kesolehan seseorang, lihat dengan siapa mereka berteman. Selesai. Kesolehan orang itu juga bisa dilihat dari siapa temannya. Akhi Agus, kau itu siapa temannya? Saya gak punya teman, tapi saya punya satu teman hidup. Sampai ke surga insya Allah. Nih Kiai Kamaluddin sudah punya, masya Allah. Khair. Kemudian yang kelima, yang belum, saya doakan segera menyusul. Ini Syawal kok masih. Ya mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Cuman yang sudah jangan nambah. Sudah nambah. Yang kelima, agar kita istiqomah, pastikan tujuanmu, luruskan niatmu. Ini konsep agar kita istiqomah yang kelima. Pastikan tujuanmu, luruskan niatmu. Apa tujuan kita ini? Tujuan kita bukan untuk meraih kebahagiaan di dunia, bukan. Apa tujuan kita hidup ini? Bukan untuk dunia, bukan. Dunia ini hanya sementara. Jangan kita sibuk
menghabiskan waktu untuk dunia. Jangan. Salah tujuan kita. Justru yang benar, gunakan dunia ini sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal menuju tujuan kita yang sebenarnya. Di mana? Tentu kampung akhirat. Ingat, mesti kita pahami. Kita ini dari Allah, hidup untuk Allah, kembali pada Allah. Yang hinanya, kita ini hina. Apa yang mau disombongkan? Sombong terhadap dunia, jangan. Betapa banyak manusia di antara kita yang kemudian dengan dunianya sehingga menyebabkan sombong. Memang mereka itu menjadikan dunia sebagai tujuannya. Jangan, kita jangan. Apa yang disampaikan Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau kalian berdiri di muka bumi Allah, jangan sombong. Engkau itu hina, kata Allah. Duribat alaihi mutillah. Engkau itu manusia yang hina. Aina matuqifu, dimanapun kalian berada, kalian itu hina. Kita ini hina. Jangan kita berlomba-lomba mengejar kehormatan di dunia, kemuliaan di dunia. Jangan. Karena dunia bukan tujuan kita. Jangan sibuk mengumpulkan harta agar dipandang sama orang. Berarti tujuan kita dunia. Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan kita sampai menyebabkan kita lupa diri, bahkan sombong. Ingat, kita berasal dari tanah. Betul? Berasal dari tanah. Berdiri di atas tanah. Makan dari hasil tanah. Nanti kita masuk ke lubang tanah, dikubur dengan tanah, siap dimakan cacing tanah. Itu. Ingat, dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat meninggal kita. Catat kepala kita. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Tujuan kita bukan dunia, namun tujuan kita akhirat. Pastikan dunia kita menjadi dunia yang sarana untuk menuju akhirat. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Catat itu. Hidup kita bukan untuk hidup di dunia, bukan, tapi hidupnya kita untuk yang maha hidup. Kematian ini bukan akhir dari segalanya, bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal dari kehidupan kita yang sebenarnya. Maka untuk menuju kehidupan yang sebenarnya itu, gunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, beramal soleh, beribadah, dan lain-lain. Hadirinul hadirat, maka untuk istiqomah, pastikan tujuanmu. Tujuan kita bertemu Allah, istirahat di surganya Allah, dan luruskan niatmu. Banyak di antara kita niatnya hidup di dunia ini hanya untuk materi, hanya untuk kesenangan dunia, kebahagiaan dunia. Jangan. Luruskan niat kita hidup di dunia. Apa niat itu? Niat hidup kita di dunia untuk mengundang ridho Allah. Demi Allah, tidak ada kepentingan kita hidup di dunia kecuali satu. Apa kepentingan kita hidup di dunia ini? Bagaimana kita memanage dunia ini, mengolah dunia ini, bagaimana kita menggunakan dunia ini untuk mengundang ridho Allah, mringhadirkan ridho Allah. Maka ketika Allah ridho kepada kita, Allah akan panggil kita, Allah akan sapa kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang,
jiwa-jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini kembali kepada Rabb. Sini kembali kepadaku. Engkau sudah kuberikan ridho. Sini engkau sudah kuberikan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Sini gabung dengan hamba-hambaku. Karena mohon maaf nanti ada seorang hamba yang tidak diakui sebagai hamba Allah. Karena apa? Karena hidup di dunia niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah, beramal bukan karena Allah, beribadah bukan karena Allah, sholat bukan karena Allah. Pastikan semua aktivitas kita di dunia, termasuk kerja, termasuk dakwah, pastikan semuanya niat karena Allah. Itu mengapa saya katakan luruskan niat agar kita istiqomah. Mereka nanti yang niatnya salah, mereka barangkali termasuk golongan yang bukan disebut golongan hamba Allah. Kalau kita bisa melayani Allah, kita yang dipanggil disapa Allah, sini gabung dengan hamba-hambaku. Sini gabung dengan hamba-hambaku, kata Allah. Fadkhuli jannati. Sini masuk ke dalam surga. Bukan kita yang pengen surga, tapi Allah yang pengen kita ke surga. Hebat kan kira-kira? Fadkhuli fi jannati. Fadkhuli jannati. Sini gabung dengan hambaku masuk ke dalam surga. Allah yang ingin kita masuk ke dalam surga. Maka pastikan tujuanmu, luruskan niatmu terakhir agar kita istiqomah dalam kebaikan, ketaatan dan keteguhan dalam agama ini. Agar kita istiqomah setelah Ramadan berlalu, maka perbanyak berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya, Allah itu dekat atau jauh? Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Uji da'watan da'a idza da'an. Kalau kita minta, kita mohon, kita berdoa, Allah akan kabulkan. Percaya. Maka perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Ini boleh diingat, doa agar kita istiqomah. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Saya yakin antum semua juga sudah hafal doanya. Cuma antum nggak tahu itu surah Ali Imran ayat yang ke-8. Surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa isi doanya? Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada maksiat. Jangan engkau condongkan hati kami kepada perbuatan dosa. Jangan engkau sesatkan kami lagi ya Allah setelah engkau beri hidayah kepada kami, setelah engkau izinkan kami untuk beramal soleh, setelah engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Toh di bulan Ramadan kemarin kita dapat hidayah kan? Di bulan Ramadan kemarin kita beramal soleh, banyak amal soleh kita beribadah kan? Ini hidayah. Maka kita berharap, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, Engkau itu sudah memberikan rahmat kepada kami ya Rabb. Kami di bulan Ramadan soleh, kami di bulan Ramadan taat. Jangan Engkau condongkan, kembalikan hati kami lagi kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jangan ya Allah, kami berharap seharap-harapnya. Maka perbanyak doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa yang kedua, doa dari Nabi yang dibaca oleh Nabi. Apa? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami, Engkau yang memanage hati kami, Engkau ya Allah yang melembutkan dan mengeraskan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Tolong ya Allah, teguhkan hati kami, kokohkan hati kami, berikan kekuatan pada hati kami agar bisa istiqomah.
Tapi qulubana ala dinik, kokoh kuat istiqomah pada agama, ala ta'atik, kokoh kuat istiqomah pada ketaatan kepada. Itu doa yang sebenarnya sudah sering kita hafal. Namun kadang-kadang kita doanya itu hanya sekedar di lisan, tidak benar-benar berharap. Maka doa itu baiknya kita tahu artinya, paham maknanya. Jadi doa itu enggak sekedar lisan yang kita hafal, enggak. Kita berdoa mesti mohon dengan semohon-mohonnya. Ya Allah ya muqallibal qulub, kita paham artinya, tapi qulubana ya Allah. Boleh enggak diulang 3 kali? Boleh. Nah, antum berulang-ulang doanya boleh. Karena saking kita berharapnya, berulang-ulang mintanya sama Allah. Tapi qulubana ya Allah, kokohkan hati kami ya Allah. Tapi qulubana ya Allah, istiqomahkan hati kami. Tapi qulubana ya Allah, teguhkan hati kami. Sambil kita bayangi makna-maknanya itu. Nikmat betul kalau kita bisa doa seperti itu. Jangan kita berdoa hanya mengandalkan hafalan kita. Kadang-kadang ngeblank lupa semua. Aku kata malaikat, apa doa ini? Kan itu. Ikhwanillah rahimahumullah, itu cara kita agar istiqomah. Banyak sebenarnya cara-cara istiqomah. Namun tentunya tidak cukup waktu untuk kita bahas. Namun paling tidak sudah dapat berapa? 6 atau 7 tadi itu caranya. Kurang lebih 7, 6 ya. Kurang lebih 6. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui 6 trik, 6 cara agar kita istiqomah, kita telah memahaminya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki semangat untuk istiqomah, memiliki tekad untuk istiqomah, memiliki azam untuk istiqomah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya azam, kalau kita sudah punya niat untuk istiqomah, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah ingin istiqomah. Ya Allah, tolong ini kami berikan kepadamu ya Rabb. Ini kami mohon pertolonganmu ya Rabb. Kami bertawakal kepadamu ya Rabb. Bimbing kami seperti itu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam untuk istiqomah. Selanjutnya biar kita serahkan kepada Allah. Biar Allah bimbing kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, dan tentunya istiqomah di dalam agama Islam hingga akhirnya ajal mendatangi kita. Dan saat ajal mendatangi kita, wa qaulu la ilaha illallah, yang terakhir terucap dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga kita pun mati meninggal dunia dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dan itulah cita-cita utama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada hati yang terketuk untuk mampu menjaga nilai-nilai bulan Ramadan hingga dibawa ke bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang akan datang. Syukur-syukur kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tentunya berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapati predikat la'allakum tattaqun, bertakwa di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan punya Allah, milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Khilaf salah murni punya saya pribadi. Al-fakir mohon minta dimaafkan, mohon minta dihalalkan, mohon minta diridhokan manakala perkataan yang menyinggung, perkataan yang menyelekit, perkataan yang menampar bolak-balik, perkataan yang tidak pantas, mohon dihalalkan, minta ridhonya. Mudah-mudahan antum semua ikhlas untuk memaafkan saya. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Usikum wa nafsi taqwallah. Kita sempurnakan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.